Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh hari ini kita meneguhkan hati kita. Bolehkah hari ini kita beribadah di dalam Tuhan. Mari tundukkan sejenak hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapa, atas satukan kami Tuhan. Kau berikan yang terbaik untuk kami Tuhan saat ini. Ujilah kami Tuhan. Apa yang dapat kami perbuat selain kami menyembah dan memuji nama-Mu. Berkati ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami serahkan segalanya Tuhan ke dalam tangan tata kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Yesus syukur. Haleluya. Amin. Mari saat ini kita tunjukkan hati kita untuk lebih lagi mempersembahkan untuk Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Katakan dengan hatimu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Rindu dan hatiku menikmati kehadiranmu. Katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari dengan segenap hati kita akan bersama-sama. Ujilah aku, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Kami ingin dekat, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyatakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Tunaikan syukur kami Tuhan. Ujilah aku, cobalah selidiki hati kami Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Karena lebih lagi
hati saudara. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang akan menyanyi Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. akan menyanyi Hosana. Bagi Yesus Tuhan, Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak kami sembah Tuhan. Oh, Kau layak kami sembah. Oh, Kau layak kami sembah Tuhan. Mari sembah, mari sembah Dia. Hati kami menyembah nama-Mu Tuhan. Agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri puja, berikan pengagungan untuk Sang Raja. Engkau layak kami sembah Tuhan. Oh, Engkau yang layak kami muliakan. Hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Shibinalaya namaskene-nalayamu. Hinalaya namaskene-nalaya, namaskene-nalayamu. Haleluya. Kami percaya terbaik saat ini Tuhan. Kami mau berserah lebih lagi, mau menyatakan dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Shiyalaya nalaya masekenalayamu. Hikineralaya namasikinelayamu. Hikineralaya naya masekenalaya namamu. Hikineralaya nalalayamu. Shikine. Hikineralaya namamu.
Kenaralayana masih kenarala papa. Jangan padamkan rohmu saat ini. Fokus terhadap Tuhan. Bila namamu kami tinggikan Tuhan. Ini persembahan kami yang hidup. Inilah Tuhan. Hati dan pikiran kami. Bila tertuju saat ini pada Engkau Tuhan. Shialayana. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena katakan lebih lagi, inilah hati kami Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Dan setiap kami menyembah Engkau saat ini Tuhan. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dengan segenap hatimu nyatakan, oh, yang ku renungkan. Nyanyian puja dan pengagungan kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Tuhan, katakan
Amin. 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 Setiap masalah yang kita hadapi saat ini, kita percaya dimanapun kita berada, kita memiliki kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku, hati goncang semesta. Tuhanlah perlindunganku, siang maupun malamlah. Tuhanlah perlindunganku, niscaya takut bulannya. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari nyatakan saudara, kebaikan Tuhan kita. Bopang dunia Tuhanlah, amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dasar raja berbangkang diri, amin. Dan seluruh hatimu Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, katakan di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus, haleluya, di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin, haleluya. Bahwasanya kasih setia Tuhan tak akan pernah meninggalkan hidup kita, amin. Mari persembahkan Tuhan yang terbaik lagi ini. Haleluya. Mari bersorak lebih lagi, saudara. Sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar cerah. Yesus Tuhanku, Dia berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kalau satu-satuan untuk kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari
segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar cerah, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Hati kita menyembah Sang Raja di atas segala raja. Haleluya. Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Nyatakan saudara lebih lagi, Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Nama Tuhan, mari saat ini kita akan berdoa buat jemaat yang berulang tahun di bulan Juni. Dan Bapak Gembala kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah. Dan waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini sama berdoa bagi para kekasih Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni. Oleh sebab itu dimanapun Anda berada, kalau engkau berulang tahun, engkau bisa angkat tangan kanan, tangan kirimu di dadamu. Kembali kami datang ke hadapan hadirat Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun kau menyertai kehidupan mereka. Tak sedetik juga engkau meninggalkan mereka. Oleh sebab itu kami berdoa, berkat pengurapan dari surga turun atas mereka. Diberkatilah mereka dalam usaha pekerjaannya, diberkatilah mereka dalam kesehatannya, diberkati mereka di dalam rumah tangganya, suami, istri, anak-anak, orang tuanya diberkati, dan diberkati mereka di dalam pelayanannya. Masa depan mereka masih panjang, ada dalam genggaman tangan-Mu. Oleh sebab itu bawa mereka masuk di dalam rencana-Mu yang terindah, di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan para kekasih kami yang berulang tahun di bulan Juni ke dalam tangan kasih Allah. Anugerah-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mewakili Bapak Kepala Sidang dan staf kerja di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan pada hari ini. Bila firman hari ini menjadikan rema untuk kita, untuk lebih lagi fokus terhadap Tuhan dan intim dengan Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Katakan saudara, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya. Dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak bersalah sungguh indah. Ini pujian kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya. Katakan, dan berharga sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan ucapkan sekali lagi. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
terharu, tak bersalah di hatiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun jemaat Tuhan Anda berada, ketika kau mengikuti ibadah secara online, biarlah pada saat hari ini kita rindu untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita rindu memberikan satu penyembahan pujian yang terindah, yang terbaik, yang harum dan yang manis bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, senantiasa menyertai kita di dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Dia rindu membawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan kenal ku malangkan, sebab Engkau besertaku. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Dengan senang hati katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kau menyaksikan ibadah secara online, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia senantiasa memberkati kita, tak akan kekurangan. Bahkan Dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dan sekalipun kalau Tuhan izinkan kita harus melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, jangan takut, jangan gentar. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita.
Dia memimpin langkah kaki kita dan akan membawa kita masuk di dalam rencananya yang terindah. Seberapa banyak umat Tuhan dimanapun Anda berada, engkau rindu menerima pengurapan Roh Kudus. Engkau rindu mendapatkan zaman kasih-Nya, kuasa-Nya turun atas engkau. Buka hatimu. Izinkan, bebaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidupmu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Takkan gentar ku melangkah, takkan gentar ku melangkah, sebab Yesus besertaku. Sebab Yesus besertaku. Sekali lagi, takkan gentar, tak akan gentar ku, sebab Yesus besertaku. Sebab Yesus besertaku. Mari kita sembah Tuhan, masuk hadirat-Nya, sujud menyembah di hadapan tatamu yang kudus. Haleluya. Sebab itulah kekuatan bagi kami. Haleluya. Sekala lama-lama sekala lamu. Haleluya. Sekala lama sekala lama. Sekala lama sekala lama. Sekala lama sekala lama. Sungguh indah kami boleh merasakan hadirat-Mu pada saat hari ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan zaman kasih dan kuasa. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu yang baru memenuhi hati kami. Kami boleh merasakan pengurapan-Mu yang baru memenuhi setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan jika sebentar firman Tuhan disampaikan, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, yang boleh hamba-Mu sampaikan kepada setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan kami semua jemaat Tuhan, hati yang rela mendengarkan firman-Mu, hati yang rela diajar oleh firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Setiap yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, terima kasih untuk tim musik pujian yang begitu memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh karena pemerintah menerapkan PPKM, sehingga kita harus kembali menjalankan ibadah secara online. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sekalipun kita mengikuti ibadah secara online, ya, saya percaya tetap ada berkat Tuhan yang akan kita peroleh. Ada rema yang boleh muncul di dalam roh kita. Puji nama Tuhan, kalau di bulan Juli ini Gereja GKI Pondok Daud punya tema adalah restorasi keluarga. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan merindukan setiap keluarga Kristen itu dipulihkan kembali. Mungkin mereka yang sudah tercerai-berai, mungkin mereka yang sudah hambar, tidak ada cinta kasih lagi antara suami dan istri, antara orang tua dengan murid. Tuhan ingin pulihkan itu. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat kelima sampai dengan ayat yang keenam. Maleakhi pasal yang keempat, ayat kelima sampai dengan ayat yang keenam. Ya, silakan Mas Denny. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jelas ayat ini membicarakan, menubuatkan tentang akhir zaman. Tentang kita yang hari ini hidup di akhir zaman. Kita perlu ingat, kita adalah the last generation. Kita generasi terakhir, artinya apa? Kita semua akan mengalami hari Tuhan yang dahsyat itu. Firman Tuhan katakan, aku akan mengutus Nabi Elia datang kepadamu menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, tentu saja bukan Elia yang pernah hidup ya di dalam Alkitab itu akan datang kembali, tetapi Tuhan akan mengutus satu hamba Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, bahkan dengan roh Musa, pengurapan Musa akan datang ya. Dan firman Tuhan katakan ayat ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, jelas bahwa kerinduan Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan, mengutus Elia, hamba Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, agar membuat hati bapa berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada bapa. Ini juga berlaku untuk ibu dan anak. Ini berbicara tentang pemulihan keluarga. Iblis tahu bahwa keluarga-keluarga ini adalah bagian terkecil dari gereja Tuhan. Amin. Ya. Keluarga adalah miniatur kerajaan surga di muka bumi. Itu yang seharusnya terjadi. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Bahwa keluarga ini menjadi miniatur kerajaan surga di atas muka bumi. Tetapi sangat amat disayangkan kalau kita melihat hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang hancur. Ada banyak keluarga-keluarga yang tercerai-berai. Suami istri bercerai. Kalaupun nampak luar, keluarga-keluarga ini masih kelihatan berbahagia. Nampak luar, keluarga-keluarga ini masih kelihatan harmonis. Tetapi ternyata di dalamnya antara suami dan istri sudah tidak bicara selama 3 bulan. Rupanya ternyata antara suami istri sudah bisa ranjang.
Dan ini menyakiti hati Tuhan. Ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas keluarga-keluarga Kristen. Oleh sebab itu, kita akan belajar bagaimana kita akan mendapatkan pemulihan keluarga. Poin yang pertama, mujizat Tuhan Yesus yang pertama bicara soal pemulihan keluarga. Kita akan buka Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Poin pertama bisa kita pelajari, mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali dilakukan itu bicara soal pemulihan keluarga. Pada waktu itu di Kana ya terjadi sebuah pesta pernikahan. Dan seperti biasa ketika ada pesta pernikahan mereka akan menyajikan anggur. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah pesta itu sedang berlangsung karena mungkin banyaknya undangan yang datang sehingga ya mereka kehabisan anggur. Mereka kebingungan apa yang harus dilakukan, anggurnya sudah habis. Lalu akhirnya Tuhan Yesus mengadakan satu mujizat. Dengan cara apa? Mengubah air tawar menjadi anggur yang manis. Bahkan bukan cuma anggur yang biasa-biasa saja, tetapi anggur yang disediakan, yang diubahkan oleh Tuhan melalui mujizatnya adalah anggur yang terbaik, kata si pemilik pesta tersebut. Anggur yang terbaik. Nah, apa yang bisa kita pelajari tentang pemulihan keluarga di dalam poin ini? Poin pertama, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika pasangan suami istri ini menikah, ya, 1, 2 tahun, 3 tahun, mereka mungkin masih membara. Ya, cintanya membakar hati. Tetapi ketika pernikahan mereka berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, yang seringkali terjadi, tidak ada lagi anggur cinta yang manis di dalam rumah tangga tersebut. Tidak lagi cinta yang menggebu-gebu di dalam keluarga tersebut. Cinta mereka sudah menjadi hambar. Sehingga banyak orang berkata, suami istri itu kayak kakak adik kalau sudah menikah 20 tahun. Tetapi saya tidak setuju. Beda ya, kakak adik dengan suami istri itu pasti beda. Nah, di sini Tuhan mengadakan mujizat, mengubahkan air tawar menjadi anggur yang manis. Berbicara Tuhan Yesus memulihkan keluarga yang cintanya sudah menjadi tawar, cintanya sudah menjadi hambar. Itu Tuhan Yesus sanggup memulihkan hati yang tawar, cinta yang tawar menjadi anggur cinta yang manis. Kehidupan suami istri tidak gampang. Kalau kita rindu menjalani kehidupan suami istri di dalam membangun bahtera rumah tangga, menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia, harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Bukan cuman cinta eros, terlebih daripada itu ada cinta agape. Kasih agape inilah kasih tanpa syarat,
kasih yang tidak menuntut, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak cemburu, kasih yang mempercayai segala sesuatu, kasih yang menerima segala sesuatu. Karakter daripada pasangan hidup kita yang mungkin tidak kita sukai, bisa kita terima. Itulah cinta kasih agape. Dan kalau engkau rindu, keluargamu dipulihkan oleh Tuhan, minta kepada Tuhan, kasih agape. Turun atas suami istri, turun atas orang tua, turun atas anak-anak. Kasih tanpa syarat, kasih yang rela memberi terlebih daripada menerima, kasih yang rela berkorban lebih daripada mementingkan dirinya sendiri. Itulah cinta kasih agape yang akan membuat keluarga-keluarga Kristen dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Poin pertama. Poin kedua, apa yang bisa kita pelajari agar keluarga kita tetap menjadi keluarga yang diberkati, harmonis dan berbahagia adalah jangan pernah mencemari ranjang pengantinmu. Mari kita buka Amsal pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Amsal pasal 6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Ya. Poin kedua yang bisa kita pelajari kalau kita rindu keluarga kita direstorasi oleh Tuhan, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, yaitu jangan mencemari ranjang pengantinmu. Jangan kotori keluargamu dengan hidup dalam percabulan. Jangan kotori keluargamu dengan hidup dalam perzinahan. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Jelas firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang melakukan percabulan, perzinahan, apalagi ganggu istri orang, apalagi ganggu suami orang, itu luput dari hukuman. Orang yang sudah selingkuh membuka celah bagi hidupnya. Orang yang sudah hidup dalam perzinahan itu membuka celah bagi roh jahat, roh zina masuk di dalam keluarganya. Kita semua sangat mengagumi seorang tokoh dalam Alkitab yang namanya Daud. Daud orang yang luar biasa, diurapi Tuhan, punya kerendahan hati, punya kasih. Bahkan ketika dikejar-kejar oleh Saul, ya, punya kesempatan untuk bunuh Saul, Daud tidak melakukan. Dan Daud begitu diurapi, dipakai Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ya, kemanapun berperang Daud selalu mendapatkan kemenangan. Bahkan bukan kemenangan yang biasa-biasa saja, tetapi kemenangan yang besar, kemenangan yang gilang gemilang itu Tuhan janjikan dalam kehidupan Daud. Tetapi kalau kita melihat kepada fakta kenyataannya, anak-anak Daud hidupnya amburadul. Padahal Daud ini orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan dosa-dosanya ditutupi oleh Tuhan. Kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Namun kenapa anak-anaknya hidup amburadul? Tidak karu-karuan. Satu ketika Amnon, salah seorang putra Daud, mencintai Tamar, saudara satu suami, satu ayah, beda ibu. Jatuh cinta, saking mabuk cinta, sehingga membuat Amnon ini menjadi sakit. Lalu oleh sahabatnya diberikan sebuah cara yang licik untuk bisa membuat
Tamar itu masuk ke kamar Amnon. Dan terjadilah ya ketika Tamar membawakan makanan untuk Amnon pada saat Amnon berpura-pura sakit. Nah, sewaktu Tamar masuk ke kamar Amnon, apa yang terjadi? Ya, Tamar diperkosa oleh Amnon. Dan ketika Tamar memohon untuk Amnon menikahi, bertanggung jawab. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya. Tamar diusir oleh Amnon. Amnon tidak mau bertanggung jawab. Dan ini membuat Absalom, kakak daripada Tamar, ya, menjadi sangat benci, dendam. Bukan saja kepada Amnon, tetapi juga kepada Daud. Singkat cerita, satu hari Amnon dibunuh oleh Absalom. Ya, dan Absalom lari meninggalkan Israel. Raja Daud marah besar. Tapi Absalom terbunuh, melarikan diri, menyelamatkan diri. Beberapa tahun kemudian Absalom datang kembali ke Israel. Tetapi dendamnya terhadap Daud belum hilang. Dia masih menyimpan dendam. Dan dia mempersiapkan saat yang tepat. Ya, dia mengumpulkan orang-orang yang bisa mendukung dia. Ya, orang-orang bisa membackup dia. Dia ambil orang-orang tersebut. Dan pada saat yang tepat Absalom mengadakan kudeta. Ya, anak hampir mau bunuh orang tuanya sendiri. Padahal Daud ini orang yang baik hati. Hampir saja Daud terbunuh, tetapi Daud melarikan diri. Dan ketika Daud melarikan diri, apa yang terjadi? Coba buka di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 16 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Ya, Absalom melakukan satu tindakan yang keji. Absalom melakukan satu tindakan yang penuh dengan kenajisan. Ya, dia membentangkan kemah dan para gundi-gundi Daud itu disetubuhi satu persatu di hadapan mata bangsa Israel. Sesuatu yang sangat jahat, sesuatu yang sangat berdosa yang dilakukan oleh Absalom. Tapi itulah yang terjadi anak-anak Daud. Dan pada saat ketika Daud hendak mati, ya terjadi juga bahwa Salomo membunuh Adonia sebab Adonia ingin menjadi raja. Kita lihat anak-anak daripada Daud hidup amburadul. Sebagian hamba Tuhan berkata, Daud memang seorang raja yang baik, seorang petarung yang hebat, tetapi dia bukan seorang ayah yang baik. Dia tidak bisa mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau orang sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan seperti Raja Daud, kalaupun Raja Daud ini kurang bisa mendidik anak-anaknya, saya percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan melengkapi. Sebab firman Tuhan katakan, anak cucu orang benar akan menguasai bumi. Itu janji Tuhan. Ini bukan berarti Daud bukan seorang ayah yang baik, tetapi satu perkara. Daud mengalami anak-anaknya amburadul, karu-karuan, melakukan perzinahan yang sedemikian rupa yang menajiskan. Karena satu perkara, karena Daud berzina dengan Bathsheba. Ketika Daud melakukan perzinahan, maka membuka celah bagi kuasa gelap untuk masuk dalam kehidupannya, masuk kepada anak-anaknya dan menghancurkan anak-anaknya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan berzina. Firman ini bukan cuma untuk pria-pria, untuk bapak-bapak. Firman ini juga untuk ibu-ibu, untuk istri-istri.
agar jangan engkau berzina. Sebab ketika suami atau seorang istri itu berzina dengan orang yang di luar sana, akan terjadi yang namanya transfer spirit. Roh jahat yang ada dalam teman perselingkuhannya itu akan masuk di dalam kehidupan suami atau istri yang melakukan berzina. Dengan mereka berzina artinya mereka membuka pintu bagi roh zina, roh kuasa gelap. Masuklah, datanglah, hancurkan keluargaku, hancurkan istriku, hancurkan suamiku. Itulah ketika orang berbuat zina. Jelas firman Tuhan tadi katakan dalam Amsal. Tidak luput dari hukuman bagi orang-orang yang berzina. Poin kedua, kalau engkau rindu keluargamu diberkati oleh Tuhan, mengalami restorasi, maka lakukan apa ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Poin kedua, poin ketiga yang terakhir. Poin yang ketiga yang terakhir ini adalah berbicara. Ada banyak orang-orang juga termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Mereka merasa, wah, aku ini ternyata salah nikah. Dulu enggak seperti ini kok. Kok tiba-tiba berubah wataknya. Sifatnya kok berubah. Perilakunya kok berubah seperti ini. Dulu enggak gini, dulu lemah lembut. Dulu sifatnya baik, murah hati, tidak pelit. Setelah jadi suami istri. Lah kok muncul karakter-karakter yang tidak dipahami, yang tidak bisa diterima. Dulu enggak gini kok. Persoalannya ketika orang pacaran, ya, kejelekannya disembunyikan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang pacaran itu main acting, berakting dia. Berakting dengan cara apa? Menutupi kekurangannya, menutupi kejelekannya, sifat karakter yang buruk ditutupi. Kalau orang lagi pacaran, jeleknya tidak kelihatan. Bahkan permisi bicara, kalau lagi dating, Sabtu ketemu mau makan malam, wah, mereka kan tampil cantik, ya, memakai pakaian yang terbaik, ya, disemprot semua dengan parfum, ya. Sampai di rumah makan, mereka makan berdua sambil berbicara, ya. Tiba-tiba ceweknya yang cantik itu kepengen kentut, kira-kira ditahan enggak? Ditahan, ya. Jangan sampai sudah tampil cantik garung, madut kentut, repot. Ini artinya apa? Bahwa ketika orang masih pacaran, mereka masih berakting menutupi karakter-karakter buruknya. Karakter-karakter negatifnya ditutupi. Tetapi ketika sudah membangun bahtera rumah tangga, ketika suami istri sudah hidup satu rumah, hidup satu ranjang, maka barulah semua karakter buruknya itu akan terlihat. Mereka tidak lagi bisa acting, karena setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik mereka bertemu. Akhirnya mereka akan tahu karakter-karakter buruk dari pasangan suami dan istri tersebut. Sehingga seringkali ada berapa banyak pasangan suami istri. Aduh, aku salah nikah. Harusnya aku tidak nikah sama dia. Atau mungkin ada orang yang berkata, dulu waktu nikah saya belum kenal dengan Tuhan Yesus. Saya tidak berdoa minta suami kepada Tuhan Yesus karena saya tidak tahu. Saya bukan orang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan orang Kristen. Setelah menikah 20 tahun baru saya percaya kepada Tuhan Yesus. Suamiku tidak berubah hidupnya. Main pukul, mabuk, judi, main perempuan. Istriku tidak berubah. Terus menghabiskan uang, konsumtif, boros,
cerewet, suka maki-maki, tidak menghargai suami, tidak merawat anak-anak. Salah nikah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada berita baik. Bagi saudara-saudara yang merasa dirimu salah nikah, dapat jodoh yang salah, saya sampaikan ada berita gembira yang datang dari Alkitab sebagai firman Tuhan. Untuk memulihkan, merestorasi orang-orang yang berpikir mereka salah nikah. Ini bukan jodohku yang sebenarnya. Kita lihat, memang tidak ada ayat yang menuliskan secara letterlek seperti itu. Tetapi kita bisa pelajari sebuah konsep yang ditulis oleh Alkitab tentang orang-orang yang merasa dirinya salah nikah. Saudara tahu siapakah raja pengganti daripada Raja Daud? Ada yang tahu? Ya, siapa dia? Salomo. Betul, Salomo adalah pengganti daripada Raja Daud. Saya ingin bertanya, ibunya Salomo ini namanya siapa? Kalau ada yang tahu? Ibunya Salomo namanya siapa? Batseba. Dan saya mau tanya, gimana caranya Daud bisa menikah dengan Batseba? Dengan cara yang benar? Dengan cara yang kudus? Dengan cara yang beretika? No, enggak. Daud menikah dengan Batseba dengan cara yang sangat licik. Batseba disetubui terlebih dahulu. Ya. Dan ketika Raja Daud khawatir suaminya mengetahui karena Batseba hamil dengan Raja Daud, maka Uria dibunuh. Nah, kita lihat, kita tidak teruskan ceritanya Daud. Kita lihat ya bahwa Daud menikah dengan Batseba ini berbicara orang-orang Kristen yang merasa dirinya salah nikah. Kira-kira Tuhan setuju enggak Daud menikah dengan Batseba? Halo? Setuju enggak? Ya pasti enggak. Batseba sudah punya suami namanya Uria. Pernikahan mereka tidak disetujui oleh Tuhan. Apalagi dengan cara berzina. Tapi kenapa kok justru anak daripada Batseba yang dipilih untuk menjadi raja menggantikan Raja Daud? Ini poin yang sangat penting yang saudara harus pelajari. Dari sini, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kita bisa belajar sebuah konsep. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya salah nikah, salah jodoh sekalipun, Tuhan bisa ubahkan agar keluarga yang tadinya menganggap salah nikah, salah jodoh menjadi keluarga yang terbaik, keluarga yang paling berbahagia, keluarga yang paling harmonis, keluarga yang paling diberkati oleh Tuhan. Itu berita gembiranya bagi orang-orang dimanapun Anda berada menyaksikan kebaktian online ini. Mungkin engkau berpikir dalam hatimu, engkau baru saja dipukuli suamimu. Suami berkata, engkau tidak dihargai oleh istrimu karena istrimu mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar. Dengarkan baik-baik ya, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan orang yang tadinya salah menikah, mendapatkan suami istri yang salah. Ingat, Tuhan bisa ubahkan. Contohnya, justru Salomo, anak dari Batseba, dari mana Daud melakukan pernikahan dengan cara yang salah, itu dipilih Tuhan untuk menjadi pengganti Raja Daud. Oleh sebab itu, poin ketiga adalah sekalipun kita mungkin mengalami salah menikah, percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin.
dia sanggup mengubahkan keluarga yang salah nikah itu menjadi keluarga yang terbaik, yang paling berbahagia, yang paling harmonis. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian yang terjadi kurang lebih belum sampai 1 bulan, 3 minggu yang lalu. Ketika ada salah seorang orang tua dari jemaat JKI Pondok Daud datang dari Jakarta ya, ke kota Solo. Dan ibunya dalam keadaan sakit, dibawa datang ke gereja untuk didoakan. Maka kami tim doa, ada saya, ada Bu Maria, ada Pak Tono, ada Cik Meli, ya, dan juga istri saya juga ikut. Kami mendoakan. Ya. Ternyata ibu ini, dia punya keluhan, perutnya itu besar. Ya. Kalau mungkin diperbandingkan, kurang lebih ya seperti wanita hamil 5 bulan. Itu kan cukup besar, betul ya? Cukup besar. Tetapi ketika diperiksa oleh dokter, tidak ditemukan sakit apapun juga. Tidak ada tumor, tidak ada daging tumbuh, apalagi kanker. Tapi perutnya besar. Bahkan itu sudah terjadi selama 30 tahun. Dan hari-hari yang terakhir itu sebelum datang ke tempat ini, sakitnya sudah sampai mana-mana. Sampai kepala, sampai tangan, sampai kaki dan lain sebagainya. Lalu kami berdoa. Kami tim doa. Jika Ibu sudah berdoa. Kami doakan, kami memuji menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, kita minta bungkusan kuasa darah Yesus, kita minta para malaikat tentara surga menjaga, melindungi kita. Ya. Kami doakan. Dan akhirnya salah seorang pendoa wanita membuka baju ibu itu, perutnya supaya dibuka. Lalu ibu-ibu ini tumpang tangan. Ya, kalau saya tumpang tangan di atas kepala ya, enggak di perut ya. Ibu-ibu yang tumpang tangan di atas perut ibu tersebut. Nah, terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Ketika kurang lebih setengah jam kami berdoa untuk ibu tersebut. Saudara tahu apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba perut yang tadinya besarnya kurang lebih seperti wanita hamil 5 bulan. Ya, itu di depan mata kepala kami semua para pendoa, perut itu mengecil seperti ban yang kempes, cuman nggak ada suaranya, ya. Mengecil di depan mata saya. Ini pertama kali di dalam hidup saya selama 30 tahun mengikut Tuhan Yesus. Saya pernah mendoakan orang stroke sembuh. Saya pernah mendoakan orang gila sembuh. Tetapi persoalannya saya tidak melihat proses itu terjadi di depan mata kepala saya. Orang yang saya doakan penyakit stroke sembuh. Dia merasa tangannya yang sudah tidak kerasa dicubit, kepalanya sudah mati separuh. Ya, tiba-tiba merasa tangannya bisa diangkat, ya, mendapatkan kesembuhan. Tetapi kan saya tidak melihat prosesnya, Bapak Ibu. Ketika kami mendoakan ibu ini, perut yang sebesar wanita hamil 5 bulan ini tiba-tiba mengecil. Sampai pendoa wanita itu ya masih pegang kulitnya. Karena dalamnya sudah hilang, kulitnya masih dipegang. Saudara tahu kalau saudara punya berat badan kelebihan, overweight, lalu saudara diet, berolahraga, turun dari katakan 107 menjadi 77 kilo, turun 30 kilo. Tentunya apa yang terjadi? Kulit saudara kan glombior, ya bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya glombior, betul kan? Itu harus dioperasi, dikencangkan kembali. Nah anehnya ketika pendoa wanita ini memegang kulitnya, isinya sudah mengecil, kulitnya masih dipegang dengan 2 tangan. Dan ketika kulit itu dilepaskan, sesuatu yang ajaib terjadi. Kulit itu mengencang dengan sendirinya. Wow,
Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Baru sekali dalam seumur hidup saya melihat satu kesembuhan terjadi di depan mata kepala saya, dan saya melihat ya, dengan amat jelas perut itu mengecil, menjadi sehat kembali. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang sedang kau alami di tengah-tengah pandemi virus corona yang menggerogoti kesehatanmu, yang menggerogoti keuanganmu, usaha pekerjaanmu jadi hancur karena pandemi virus corona. Ingat, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Bahkan mungkin keluargamu digerogoti oleh iblis. Keluargamu tidak lagi ada cinta manis, tidak ada lagi kasih yang menggebu-gebu. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Tuhan sanggup merestorasi keluargamu. Oleh sebab itu, ya, saya rindu, bahkan Tuhan lebih rindu agar keluarga-keluarga Kristen dipulihkan kembali. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pemain musik, worship leader, singers kembali ke atas mimbar. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Haleluya. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, kita mau mengingat segala kebaikan yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Ketika Dia mengizinkan tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita, dicambuk, dipaku, diberikan mahkota berduri. Ketika Dia mengizinkan darahnya tercurah di atas bukit Golgota, karena besar kasih setianya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita yang seharusnya mati binasa, masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa kita. Tetapi karena pengorbanan yang dilakukan, oleh karena darah Yesus itu yang menebus dosa saudara dan saya. Darah Yesus yang mengampuni segala pelanggaran dosa-dosa kita. Kalau Roh Kudus ingatkan, masih ada dosa tinggal dalam hati kita. Apakah itu kebencian, kepahitan, dendam, kekecewaan, sakit hati, iri hati, kedengkian, pikiran kotor,
kesombongan. Mari kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Kita mau akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Terima kasih. Ini Tuhan Yesus, kami umat-Mu, datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami datang bukan dengan kuat dan gagah kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala apa adanya kami. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Layakkan kami, setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Layakkan kami untuk kami makan tubuh dan minum darah. Dan Kau juga melayakkan para pelayan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berperang bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita mau angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh kasih karunia yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Darah-Mu Yesus telah tebus dosa-dosa. Darah-Mu Yesus telah ampuni segala pelanggaran. Darah-Mu Yesus
Mari katakan bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku, ku sembah, selama hidupku, selama hidupku, ku sembah, selama hidupku, selama hidupku, ku sembah. Segala pujian pengagungan layak bagimu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, otoritas semua adalah untuk kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami percaya Tuhan, biarlah firman menjadi rema untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun sakit penyakit kami yang hadapi saat ini Tuhan, pergumulan saat ini Tuhan, kami percaya bersamamu Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Hogo Effendi Tuhan, yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Engkau tilik hatinya lebih lagi Tuhan. Engkau berkati setiap aspek kehidupannya. Tuhan Yesus, kami serahkan gembala ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan keluarga Pastor Hogo Effendi ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Engkau memberkati anak istrinya Tuhan. Kesehatannya, pekerjaannya Tuhan. Bahkan penggembalaannya di GKI Pondok Tuhan. Otoritas-Mu ada untuk beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, bila nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan, para pelayan-Mu ya Tuhan, yang sudah ambil bagian setia melayani-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami menjadi langkah akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Bila setia, taat akan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan jemaat GKI Pondok Daud ya Tuhan, yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau bersama-sama dengan keluarga di setiap jemaat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila sakit disembuhkan ya Tuhan, Engkau memberi kelegaan ya Tuhan, Engkau memberikan berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Mujizat-Mu ada untuk setiap keluarga kami yang ada di rumah. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan tercinta, Indonesia Tuhan. Engkau pegang teguh bangsa kami Tuhan. Amin. Engkau menolong bangsa kami ya Tuhan. Amin. Dari wabah apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan turut bekerja atas bangsa Indonesia kami Tuhan. Amin. Dan bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan setelah lagi Tuhan, kami selesaikan pada hari ini Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, bahkan kesehatan yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun virus corona yang sanggup menjamah engkau. Malah petaka sakit penyakit kecelakaan itu tidak akan pernah menimpa engkau. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu dalam hidupku. Engkau bersabar di setiap langkahku. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin.
benar Tuhan Yesus memberkati.